Hai semua, di sini kami akan menjelaskan salah satu materi dari akuntansi keuangan lanjutan, yaitu bab 13. Sebelum menjelaskan bab 13 secara lebih mendalam, berikut adalah anggota kelompok kami. Lisa Ayu Monika, Nadia Nada Huaida, Firma Agista, Anissa Mulia Ahsya, Fadiah Luti Marelita. Pelaporan segmen dan interim. Pelaporan untuk segmen. Menciptakan kebutuhan untuk informasi yang terpisah dari masing-masing segmen atau komponen perusahaan. Isu akuntansi pelaporan segmen. Tahun 1994, DSAK terbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen dan sudah direvisi 2 kali menjadi pelaporan segmen. PSAK 5 mendefinisikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas 1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan. 2. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional. 3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Sebuah segmen operasi dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang belum menghasilkan pendapatan, misalnya operasi permulaan, dapat menjadi segmen operasi sebelum memperoleh pendapatan. Isu pendefinisian pendapatan dari segmen suatu perusahaan, masalahnya adalah alokasi biaya untuk masing-masing segmen. Informasi tentang segmen operasi. Proses penentuan segmen operasi dilaporkan, yaitu pengungkapan tambahan harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Mendefinisikan segmen dilaporkan. Ambang batas kuantitatif. DSAK menetapkan 3 aturan signifikasi 10% harus memenuhi salah satu pengujian berikut. 1. Pendapatan yang dilaporkannya dari segmen. 2. Jumlah absolut laba rugi yang dilaporkan itu 10% atau lebih. 3. Memiliki aset 10% atau lebih. PSAK 5 menyatakan pengungkapan segmen harus memasukkan pengukuran laba rugi segmen dilaporkan. PSAK 5 juga mengharuskan melaporkan ukuran liabilitas setiap segmen dilaporkan jika jumlah tersebut secara teratur diberikan ke pengambil keputusan operasional. Uji pendapatan 10% diterapkan untuk setiap total pendapatan segmen operasi sebagai persentase dari pendapatan gabungan seluruh segmen sebelum eliminasi transfer dan penjualan antar segmen. Uji laba rugi 10%. Untuk menentukan segmen operasi mana yang dilaporkan terpisah, pengujian ini menentukan laba rugi segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% nilai absolut dari laba atau rugi operasi gabungan mana yang lebih besar. Uji aset. Untuk menentukan apakah segmen dilaporkan terpisah adalah uji aset 10%. Uji pengungkapan komprehensif. Setelah menentukan segmen mana yang dilaporkan, perusahaan harus menerapkan uji komprehensif. Uji komprehensif adalah uji pendapatan konsolidasi 75%.
Uji pendapatan konsolidasi 75%. Total pendapatan eksternal oleh semua segmen operasi dilaporkan harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Perusahaan pelapor harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Pertimbangan lainnya, batasan praktis sebanyak 10 segmen digunakan sebagai batas atas jumlah segmen dilaporkan karena jika lebih informasi tambahan menjadi terlalu terperinci. Selain itu, perusahaan menerapkan pertimbangan untuk menentukan apakah masing-masing segmen harus dilaporkan. Terakhir, jika segmen dilaporkan dalam periode berjalan, tetapi tidak dilaporkan terpisah pada periode sebelumnya, maka pengungkapan segmen komparatif tahun-tahun sebelumnya harus disajikan kembali untuk diperbandingkan. Pelaporan informasi segmen. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan. 1. Informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi dilaporkan dari entitas. 2. Informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan. 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen. 4. Entitas melaporkan pendapatan bunga secara terpisah dari beban bunga untuk setiap segmen dilaporkan, kecuali mayoritas pendapatan segmen dari bunga dan pengambil keputusan operasional menggunakan pendapatan bunga neto sebagai dasar utama segmen tersebut. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen jika jumlah tertentu dikasih ulang oleh pengambil keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam mengukur aset segmen. 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas, dan 2. Jumlah tambahan pada aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasti neto, dan hak yang timbul dalam kontrak asuransi. Mengidentifikasi segmen dilaporkan. Fokus dalam PSA K5 adalah menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi di mana mereka dapat menentukan resiko dan potensi imbal hasil entitas. Dengan menggunakan basis informasi yang sama sebagaimana digunakan oleh manajemen perusahaan. Dari penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi, ada dua contoh soal mengenai bab ini. Contoh soal yang pertama yaitu operasi asing yang signifikan. Informasi mengenai operasi domestik dan asing dari PT Rimba adalah sebagai berikut. Di dalam tabel berikut terdapat wilayah geografis 5 negara. Pertama, penjualan ke pelanggan afiliasi di Indonesia itu sebesar 364 juta, Inggris sebesar 252 juta, Brasil sebesar 72 juta, Israel sebesar 58 juta, Australia sebesar 47 juta, dan didapatkan total penjualan ke pelanggan non-afiliasi sebesar 793 juta. Penjualan antar wilayah antara afiliasi di Indonesia sebesar 38 juta, di Inggris sebesar 19 juta, di Brasil sebesar 6 juta, dan didapatkan total penjualan antar wilayah antara afiliasi sebesar 63 juta. Untuk mendapatkan total pendapatan, penjualan ke pelanggan non-afiliasi itu akan ditambah dengan penjualan antar wilayah antara afiliasi. Dan terdapat laba untuk 5 wilayah geografis terlampir dan aset berumur panjang untuk 5 wilayah geografis.
Dari data di atas, buatlah schedule yang menunjukkan uji yang sesuai untuk menentukan negara. Manakah yang material menggunakan ambang batas materialistis? Jawabannya, untuk mendapatkan persentase jumlah uji dari berapa juta pendapatan segmen, itu caranya pendapatan segmen dibagi dengan total pendapatan segmen. Seperti di Indonesia, 364 juta dibagi 793 juta akan mendapatkan 46%. Jawabannya, itu wilayah geografis dilaporkannya iya. Kenapa iya? Karena kalau dia mendapatkan jawabannya di atas 10%, itu jawabannya iya, sedangkan kalau di bawah 10%, jawabannya tidak. Seperti di negara Brazil, Israel, dan Australia. Di jawaban yang kedua, itu untuk mencari persentase jumlah uji dari laba rugi. Untuk caranya, tetap sama seperti pendapatan segmen, yaitu laba rugi dibagi total laba rugi. Seperti di Inggris, itu 22.500.000 dibagi 76 juta. Hasilnya akan mendapat 30%. Wilayah geografis dilaporkan akan ya. Yang terakhir, mencari persentase jumlah uji dari aset. Caranya masih tetap sama seperti dua jawaban sebelumnya, yaitu aset dibagi total aset. Seperti di Brazil, 93 juta dibagi 1.182 juta. Itu hasilnya akan mendapatkan 8%. Untuk wilayah geografis dilaporkan, maka jawabannya tidak. Karena jika di bawah 10%, jawabannya akan tidak. Soal yang kedua tentang uji pendapatan segmen industri dan wilayah geografis. Soalnya yaitu uji pendapatan segmen industri dan wilayah geografis. PT Simbolis memiliki 4 segmen dan operasi industri utama pada pasar domestik Indonesia dalam beberapa pasar asing. Informasi mengenai pendapatan dari segmen industri spesifik dan kegiatan usaha luar negeri untuk tahun 20X2 adalah sebagai berikut. Di tabel penjualan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi, di segmen industri obat resep penjualan domestiknya sebesar 300 juta rupiah, sedangkan luar negerinya sebesar 0 rupiah. Di segmen industri obat bebas, penjualan domestiknya sebesar 325 juta rupiah, sedangkan luar negerinya sebesar 100 juta rupiah. Di segmen industri obat genetik, penjualan domestiknya sebesar 125 juta rupiah, sedangkan luar negerinya sebesar 245 juta rupiah. Dan terakhir, di segmen industri obat kimia industri, penjualan domestiknya sebesar 70 juta rupiah, sedangkan luar negerinya sebesar 0 rupiah. Tabel berikutnya yaitu tabel penjualan kepada pelanggan yang terafiliasi. Di segmen industri obat resep penjualan domestiknya sebesar 20 juta rupiah, sedangkan luar negerinya sebesar 0 rupiah. Di segmen industri obat bebas, penjualan domestiknya sebesar 50 juta rupiah, sedangkan luar negerinya sebesar 40 juta rupiah. Di segmen industri obat genetik, penjualan domestiknya sebesar 40 juta rupiah, sedangkan luar negerinya sebesar 60 juta rupiah. Dan yang terakhir, di segmen industri kimia industri, penjualan domestiknya sebesar 10 juta rupiah, sedangkan luar negerinya sebesar 0 rupiah. Seluruh pendapatan dari luar negeri untuk segmen obat bebas, baik kepada pelanggan yang tidak terafiliasi dan antar segmen, diatribusikan oleh divisi perusahaan di Taiwan. Divisi ini dioperasikan secara eksklusif di Taiwan kecuali untuk penjualan senilai 10 juta rupiah dari divisi ke entitas anak di Indonesia, dari PT Simbolis. Semua operasi asing lainnya dilakukan secara eksklusif dengan Malaysia. Diminta 1. Tentukan segmen operasi manakah yang dilaporkan terpisah berdasarkan uji pendapatan. 2. Tentukan negara luar negeri manakah yang dilaporkan terpisah berdasarkan uji pendapatan untuk pelaporan operasi luar negeri menggunakan ambang batas materialitas 10%. 3. Buatlah schedule untuk mengungkapkan pendapatan perusahaan berdasarkan segmen industri untuk tahun 20X2. Dan yang terakhir, buatlah schedule untuk mengungkapkan pendapatan perusahaan
berdasarkan wilayah geografis untuk tahun 20X2. Jawaban soal pertama, uji pendapatan untuk segmen operasi. Pada segmen industri obat resep, total pendapatan didapatkan senilai 320 juta rupiah yang diperoleh dari nilai domestik penjualan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi sebesar 300 juta rupiah ditambah dengan nilai domestik penjualan obat resep kepada pelanggan terafiliasi sebesar 20 juta rupiah. Persentase 23,1% didapatkan dari pendapatan dibagi dengan seluruh total pendapatan, maka segmen yang dilaporkan adalah ya. Sebelumnya, telah kita ketahui pada soal sebelumnya, apabila persentase yang didapatkan kurang dari 10%, maka akan dinyatakan tidak dan di atas 10% dinyatakan dengan ya. Uji pendapatan untuk segmen industri obat bebas, total pendapatan didapatkan senilai 515 juta rupiah. Nilai ini diperoleh dari nilai domestik plus nilai luar negeri penjualan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi sebesar 425 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan nilai domestik plus nilai luar negeri penjualan obat resep kepada pelanggan terafiliasi sebesar 90 juta. Persentase 37,2% yang didapatkan dari pendapatan dibagi dengan seluruh total pendapatan, maka segmen yang dilaporkan adalah ya. Kemudian, uji pendapatan untuk segmen industri obat generik, total pendapatan didapatkan senilai 470 juta. Nilai ini diperoleh dari nilai domestik plus nilai luar negeri penjualan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi sebesar 370 juta. Kemudian, ditambah dengan nilai domestik plus nilai luar negeri penjualan obat resep kepada pelanggan terafiliasi sebesar 100 juta rupiah. Persentase 33,9% yang didapatkan dari pendapatan dibagi dengan seluruh total pendapatan, maka segmen yang dilaporkan adalah ya. Lalu, uji pendapatan untuk segmen kimia industri, total pendapatan didapatkan senilai 80 juta rupiah. Nilai ini diperoleh dari nilai domestik penjualan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi sebesar 70 juta. Kemudian ditambah dengan nilai domestik penjualan obat resep kepada pelanggan terafiliasi sebesar 10 juta rupiah. Persentase 5,8% didapatkan dari pendapatan dibagi dengan seluruh total pendapatan, maka segmen yang dilaporkan adalah tidak. Uji pendapatan untuk operasi luar negeri terbagi atas 3 wilayah, yaitu domestik, luar negeri yang terdiri dari Taiwan dan Malaysia. Nilai pendapatan tidak terafiliasi didapatkan dari total domestik senilai 820 juta, untuk Taiwan 100 juta, kemudian Malaysia 245 juta, dengan total 1.165 juta. Nilai persentase didapat dari nilai pendapatan untuk operasi luar negeri dibagi dengan total pendapatan untuk operasi luar negeri, misalnya untuk domestik, yaitu 820 juta dibagi 1.165 juta dengan hasil 70,4%. Begitupun untuk negara Malaysia dan Taiwan. Jawaban soal C. Schedule pengungkapan pendapatan perusahaan berdasarkan segmen industri. Nilai pendapatan dari pelanggan non-afiliasi untuk obat resep, obat bebas, obat generik, dan kimia industri didapat dari nilai domestik ditambah nilai luar negeri. Nilai gabungan adalah total dari nilai obat resep 300 juta ditambah obat bebas 425 juta ditambah obat generik 370 juta ditambah kimia industri 70 juta, maka nilainya yaitu sebesar 1.165 juta rupiah. Dikarenakan pendapatan dari pelanggan non-afiliasi, maka nilai eliminasinya tidak ada dan nilai konsolidasiannya sebesar nilai gabungan atau 1.165 juta rupiah. Nilai pendapatan antar segmen untuk obat resep, obat bebas, obat generik, dan kimia industri didapat dari nilai domestik ditambah nilai luar negeri. Nilai gabungan pada pendapatan antar segmen didapat dari total nilai obat resep 20 juta plus obat bebas 90 juta plus obat generik 100 juta plus kimia industri 10 juta, maka nilainya sebesar 220 juta. Dikarenakan pendapatan antar segmen,
maka nilai eliminasinya sebesar 220 juta atau sebesar nilai gabungan dan nilai konsolidasiannya tidak ada. Kemudian di total, pendapatan dari pelanggan non-afiliasi ditambah pendapatan antar segmen. Jawaban D. Maaf, terjadi kesalahan penulisan, seharusnya D bukan B. Schedule pengungkapan pendapatan berdasarkan wilayah geografis. Nilai yang dimasukkan adalah nilai penjualan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi. Indonesia sebesar total domestik 820 juta rupiah, Taiwan sebesar 100 juta rupiah, Malaysia sebesar 245 juta rupiah. Maaf, terjadi kesalahan penulisan, seharusnya nilainya 245 juta bukan 240 juta, dengan total semua nilai yaitu 1 miliar 165 juta rupiah. 45 juta bukan 240 juta, dengan total semua nilai yaitu 1 miliar 165 juta rupiah.